Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita membahas satu pernyataan dari Romo Patris Allegro, di mana di dalam videonya sepertinya dia sangat tidak suka dengan kekristenan karena dia menganggap bahwa kekristenan itu adalah heresi, ya. Dia tidak suka kepada Martin Luther yang mungkin saja dia rasa sakit hati karena pada waktu Martin Luther memakukan 95 tesis dalilnya untuk menolak pengajaran yang ada di dalam tubuh gereja Katolik pada waktu itu. Itulah sebabnya Romo Patris Allegro ini selalu saja menyampaikan bahwa kekristenan atau Protestan itu adalah heresi karena dia menganggap semua itu ikut Martin Luther. Tetapi di sisi lain ketika dia mengejek, merendahkan, bahkan mengatakan sesat, ya, membidat-bidatkan gereja Protestan, malah pemimpin tertingginya, Paus Fransiskus, malah memuji Martin Luther. Yang hari ini kita menyaksikan Paus Fransiskus telah berkunjung datang ke Indonesia, ya. Itu yang sedang ramai di media sosial. Saya akan ajak kita bahas bersama-sama melalui beberapa artikel yang saya perlihatkan kepada kita semua. Mari kita bahas bersama-sama. Ya, di bagian pertama ini saya ingin perlihatkan ini kepada teman-teman mengenai kunjungan Paus Fransiskus pada waktu 500 tahun peringatan Hari Reformasi yang dilaksanakan di Swedia, ya. Ini ada beberapa webnya, ada juga banyak sekali di sini, termasuk Katolik juga menerbitkan hasil pertemuan. Di situ Paus Fransiskus hadir untuk memperingati Hari Reformasi. Nah, saya akan ajak kita baca artikelnya, kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus ketika dia hadir dalam peringatan Hari Reformasi. Kunjungi Swedia, Paus Fransiskus peringati reformasi Martin Luther. Itu ditulis pada hari Senin 31 Oktober 2016 ya. Ini sudah beberapa tahun lalu, 7 sampai 8 tahun lalu ya. Jadi Paus Fransiskus mengunjungi Swedia untuk memulai peringatan 500 tahun reformasi Martin Luther. Perjalanan ini menuai pujian dari kalangan Lutheran, tetapi juga menuai kritik dari kelompok konservatif Katolik. Martin Luther adalah seorang warga Jerman yang memulai reformasi pada tahun 1517 saat menulis 95 tesis yang mengkritik gereja Katolik di atas adanya korupsi di Roma, termasuk pembelian keuntungan gerejawi, nepotisme, dan juga peminjaman uang bunga yang tinggi dan pembelian pengampunan dosa. Ini bagian yang sangat penting yang ditentang oleh Martin Luther. Pernyataan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus memuji Martin Luther ya. Paus Fransiskus menyebut Luther sebagai seorang pria yang cerdas, yang menentang korupsi, keduniawian, keserakahan, dan haus kekuasaan yang ada di dalam gereja Katolik pada saat itu. Nah, kebencian mendalam yang diakibatkan oleh reformasi itu mulai meringan di tahun 1962 sampai 1965 saat Dewan Vatikan kedua mendesak pertemuan dengan kelompok Kristen yang lainnya dengan harapan akan dapat mencapai perdamaian suatu hari nanti. Satu artikel lagi yang ditulis oleh penakatolik ya, .com, Paus Fransiskus, niat Luther untuk memperbaharui gereja, bukan memisahkan. Di dalam artikel tersebut, di situ dijelaskan dalam semangat ini, tegas Paus, kami ingat Dillon bahwa niat Martin Luther 500 tahun lalu adalah untuk memperbaharui gereja, bukan memisahkannya. Pertemuan di sana memberi kami keberanian dan kekuatan dalam Tuhan Yesus untuk melihat ke depan perjalanan ekumenis di mana kita dipanggil untuk berjalan bersama-sama. Jadi Paus Fransiskus memuji dan mengatakan bahwa niat Martin Luther pada waktu itu bukan untuk memisahkan, melainkan memperbaharui gereja. Nah, kita akan melihat tesis dari Martin Luther yang sampai akhirnya kenapa dia bersikuku berdiri di atas kebenaran ya.
Ya, kita perlu tahu bahwa Martin Luther itu lahir 10 November 1483 di Jerman. Orang tua Luther berharap agar anaknya menjadi pengacara sukses, tetapi Tuhan memiliki kehendak lain. Luther memutuskan untuk menjadi seorang biarawan. Ya, di sini yang paling penting di dalam tesis dari apa yang disampaikan oleh Martin Luther adalah dia mengatakan Alkitab adalah otoritas tertinggi. Itu artinya Paus sekalipun harus tunduk dan taat kepada Alkitab. Lalu yang kedua, manusia itu bisa diselamatkan hanya melalui iman, bukan melalui usaha sendiri. Ya, ini adalah satu tanggapan yang sangat keras karena pada waktu itu Gereja Katolik di dalamnya mengeluarkan surat supaya semua orang membeli surat indulgensia. Maka di dalam tesis Martin Luther nomor 32 dikatakan orang yang percaya bahwa melalui surat pengampunan dosa mereka dijamin mendapatkan keselamatan mereka itu akan dihukum secara kekal bersama dengan guru-guru mereka. Lalu tesis di ayat 36, setiap orang Kristen merasakan penyesalan yang sejati akan mendapatkan pengampunan dosa seluruhnya yang sejati dari penderitaan dan rasa bersalah. Bahkan meskipun tanpa surat pengampunan dosa. Ini tentu merujuk kepada surat indulgensia. Kemudian tesis ke-37. Setiap orang Kristen sejati entah yang hidup atau mati mendapat bagian dalam semua berkat Kristus dan gereja yang memberikan kepadanya oleh Allah meskipun tanpa surat pengampunan dosa. Tesis 43. Orang Kristen harus diajar bahwa orang yang memberi kepada orang miskin atau memberi pinjaman kepada orang yang kekurangan berbuat lebih baik daripada jika membeli surat pengampunan dosa. Jadi Martin Luther lebih setuju bahwa lebih baik orang memberikan dukungan, bantuan kepada orang-orang miskin, bahkan memberi pinjaman kepada mereka daripada mereka harus membeli surat indulgensia sebagai surat pengampunan dosa. Jadi tesis ini adalah tesis yang sangat baik karena Martin Luther sangat bersikukuh berdiri di atas kebenaran, yakni kitab suci. Itulah sebabnya Martin Luther membuat tesis 95 dalil itu. Sehingga terjadilah reformasi di dalam gereja Katolik karena memang ada beberapa bagian penting yang tidak sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau Romo Patris mengatakan Martin Luther itu heresi, itu adalah Romo yang angkuh, hanya cuap-cuap saja. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi saudara. Tuhan memberkati. Shalom.